terletak di kota Sardis, sebuah kota yang kecil tapi dikatakan ini kota yang makmur. Populasi orang Yahudi di Sardis dikatakan, para sejarawan mengatakan itu cukup banyak. Banyak dari mereka orang Yahudi ini adalah bahkan orang-orang yang kaya, sehingga banyak sinagog atau rumah ibadah Yahudi yang dibangun di kota Sardis itu. Dan orang Yahudi di sana juga adalah orang yang punya pengaruh besar karena mereka menduduki jabatan penting sebagai anggota dewan kota. Dan mereka relatif tidak menentang kekristenan, tidak bermusuhan dengan orang-orang Kristen yang ada di Sardis. Jadi orang Kristen di Sardis ini tidak mengalami aniaya seperti gereja di Smyrna dan Pergamus yang kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, mengalami penganiayaan yang sangat berat. Dan mereka di gereja di Sardis juga tidak seperti gereja di Pergamus dan Tiatira yang menghadapi tantangan adanya ajaran-ajaran sesat dari pengikut Nikolaus dan Bileam yang ada di dalam gereja. Gereja di Sardis aman dari pengaruh pengajaran sesat. Jadi saudara, gereja Sardis ini hidup dalam kondisi yang nyaman, aman, damai tanpa gangguan, tidak ada aniaya dari luar gereja, tidak ada ajaran sesat menyusup ke dalam gereja, tidak ada paksaan dan intimidasi untuk menyembah berhala dan ikut melakukan praktik tidak bermoral seperti gereja di yang lain. Namun ironisnya saudara, gereja di Sardis bersama dengan gereja di Laodikia adalah dua gereja yang sama-sama tidak mendapatkan pujian apapun dari Tuhan. Hanya teguran dan peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, dapat kita lihat di sini saudara, kondisi yang aman, nyaman, tanpa tantangan yang dialami oleh orang Kristen di Sardis itu justru membuat mereka menjadi tidak waspada dan bermasalah dalam hidup rohani mereka. Nah, karena itu saudara, kalau kita coba cocok-cocokkan kondisi kita di Jakarta ini dengan kondisi 7 gereja yang kita sudah pelajari dan akan pelajari 2 minggu lagi selama 2 minggu ke depan, maka dari semua gereja itu, kondisi gereja di Sardis ini paling mirip dengan kondisi kita. Kita relatif aman, nyaman, tidak dianiaya karena iman Kristen kita, paling tidak yang di Jakarta ini. Kita juga tidak dipaksa ikut dalam penyembahan berhala, melakukan praktik immoral, tidak ada intimidasi, tidak terjadi persekusi, kita hidup damai, aman sebagai orang Kristen. Dan kita juga tidak menghadapi pengajar-pengajar sesat. Paling tidak di dalam gereja ini. Di luar gereja tentu saja ada, tapi di dalam gereja ini saudara tidak perlu khawatir. Tidak akan ada ruang bagi pengajar sesat masuk ke sini. Saya sangat berusaha menjaga dengan ketat doktrin yang diajarkan di gereja ini. Nah, karena itu saudara, sekali lagi, apa yang terjadi pada hidup rohani orang Kristen di Sardis ini sangat relate dengan kita yang ada di gereja ini dibandingkan dengan kondisi di gereja lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari teguran Tuhan Yesus itu kepada mereka? Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami meyakini bahwa tidak pernah satu kebetulan waktu kami belajar satu teks kebenaran firman Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan secara khusus bagi setiap kami waktu kami mempelajari dan mendengarkannya. Karena itu Roh Kudus, tolonglah supaya berikan kepada kami setiap kami hati yang
hati seorang murid yang menjadi seperti tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada dua saja poin khotbah hari ini. Dua hal yang harus kita waspadai dalam hidup iman Kristen kita. Yang pertama, kekristenan yang hanya eksternal. Yang kedua, kekristenan tanpa evaluasi rohani. Mari kita masuk saudara ke poin yang pertama. Dua hal yang harus kita waspadai dalam hidup iman Kristen kita. Yang pertama, kekristenan yang hanya eksternal. Nah saudara, hidup iman Kristen itu ada dua aspek yang tidak terpisahkan. Internal dan eksternal, batiniah dan lahiriah. Yang terlihat ada di luar dan yang tidak terlihat yang ada di dalam. Nah, bagian luar atau eksternal atau yang lahiriah dari iman kita itu adalah hidup moral dan agamawi kita. Seperti kita pergi ke gereja hari Minggu, pelayanan, menolong orang yang dalam kesusahan, melakukan aksi sosial dan seterusnya yang baik-baik. Nah, sedangkan bagian dalam atau internal atau yang batiniah dari iman kita ini adalah kondisi kerohanian kita yang sesungguhnya. Ini adalah manusia baru kita, hati yang baru yang Allah tanamkan di dalam diri kita waktu kita mengalami lahir baru. Jadi mekanismenya saudara adalah demikian. Hidup moral agamawi kita yang eksternal itu, pergi ke gereja, pelayanan, seharusnya adalah hasil dari hidup rohani yang ada di dalam hati kita. Jadi waktu hidup moral agamawi kita baik, itu harusnya karena hidup rohani di dalam kita itu juga baik. Waktu yang di luar orang lihat itu baik, harusnya itu hasil dari apa yang baik di dalam hati kita. Nah masalahnya saudara, realitanya tidak selalu seperti demikian, bahkan bisa terjadi sebaliknya. Hidup moral agamawi kita yang kelihatan di luar itu masih bisa tetap terlihat baik, padahal di dalam hati kita, manusia rohani kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, sedang bermasalah. Kita masih ke gereja, kita masih pelayanan, masih ikut PA, kelihatannya masih semangat dengan hal-hal rohani. Namun saudara, di dalamnya sudah tidak ada gairah sama sekali. Sudah dingin, sudah tawar. Luarnya kelihatan hidup, tapi dalamnya sudah mati. Dan seperti inilah kondisi orang Kristen di Sardis itu. Mari kita baca lagi ayat 1 bagian B tadi. Tuhan katakan kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Jadi saudara, gereja di Sardis itu punya reputasi yang bagus. Dari luar kelihatan semuanya oke. Mereka masih mengadakan ibadah secara rutin setiap minggu di gereja. Mungkin ibadahnya juga sangat hidup. Jemaat kelihatan sangat sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mereka masih mengadakan pertemuan doa, mungkin masih belajar Alkitab. Kondisi keuangan gereja baik, kegiatan pelayanan gereja masih berjalan seperti biasanya. Mereka mungkin masih terus berikan bantuan dan dukungan materi kepada gereja-gereja yang lain. Doktrinnya masih oke, hidup moral juga baik. Semua hal baik itu membuat mereka dikenal, dinamai oleh orang-orang Kristen lainnya sebagai gereja yang hidup. Punya reputasi sebagai gereja yang hidup. Namun ironisnya, yang dikatakan hidup di mata manusia itu malah sebenarnya dalam pandangan Allah mereka sudah mati. Yang kelihatan seperti kekuatan mereka itu justru sebenarnya adalah kelemahan mereka. Aspek eksternalnya, lahiriahnya yang di luar itu kelihatan oke, bagus, terlihat hidup. Tapi aspek internal batinnya orang-orang Kristen di sana itu sudah buruk, telah mati. Mereka masih merawat hidup iman Kristen mereka yang kelihatan di luar. Hidup moral, agamawi masih kelihatan baik. Namun ironis, mereka tidak lagi merawat hidup iman mereka yang di dalam. Dengan kata lain saudara, kekristenan mereka adalah kekristenan yang hanya sifat eksternal dan yang terlihat di luar saja. Nah saudara, hal yang sama sangat mungkin terjadi dalam hidup iman kita. Kita yang menjalani hidup sebagai orang Kristen dengan relatif aman, damai, tanpa gangguan ini, sangat mungkin jatuh dalam dosa yang sama seperti orang Kristen di Sardis itu. Tanpa keluar, hidup kekristenan kita bisa saja dilihat orang sekitar kita masih baik, moral kita baik, etika baik, doktrin masih ketat,
masih rajin ke gereja, aktif pelayanan, masih membantu orang kesusahan dalam masalah keuangan, pekerjaan, masih setia berikan perpuluhan ke gereja. Intinya orang di sekitar kita melihat ini orang Kristen yang baik dan rohani. Kita memperagakan satu kehidupan iman Kristen yang bisa jadi teladan bagi orang sekitar kita. Display luarnya masih oke, packagingnya oke, tapi kontennya, isinya sudah tidak baik. Bagian dalam dari hidup iman kita yang tidak dilihat orang lain, itu pada bisa terjadi sudah sakit, pingsan, hampir mati, sangat lemah, mengalami kantuk rohani, tidak lagi bergairah dalam melakukan hal rohani. Di sini saudara, waktu kita sudah dalam kondisi seperti itu, maka semua aktivitas rohani yang sifatnya eksternal itu telah menjadi satu rutinitas agamawi belaka, sebuah religiusitas yang kosong tanpa makna. Masih bisa dengar khotbah, betul. Masih suka dengar khotbah, betul. Tapi kalau dulu dengar khotbah, sangat bersemangat menantikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hari ini Tuhan mau bicara apa kepada saya. Tapi kalau sekarang, sudah lagi, tidak bersemangat seperti dulu. Kurang lebih isinya juga sama. Kapan sih selesainya khotbah ini? Gelisah sambil dengar khotbah, sambil pikiran kemana-mana. Kalau dulu dengar khotbah fokusnya pada isi khotbahnya, yang penting adalah isinya. Sekarang fokusnya menilai si pengkhotbah, deliverynya, penyampaiannya. Dan saudara, setiap kita harus memperhatikan itu. Kita mungkin masih beribadah ke gereja, masih ikut nyanyi bersama dengan jemaat lain, tapi menyanyi memuji Tuhan hanya sampai di mulut saja. Hati kita sudah dingin, sudah tawar. Tidak benar-benar kita maknai, hayati, resapi lirik dari lagu yang kita nyanyikan itu. Sambil menyanyi, sambil pikiran kita kemana-mana. Dan begitu terus setiap minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ke gereja, dengar khotbah, menyanyi memuji Tuhan. Semua ritual agamawi belaka, rutinitas rohani saja. Sebuah religiusitas tanpa makna. Dan kalau sudah begini saudara, jika kita sudah di titik itu, tinggal tunggu soal waktu, kapan kita akhirnya meninggalkan gereja. Tinggal soal waktu, kapan kita akan benar-benar sudah malas lagi ke gereja. Nah saudara, apa yang terjadi di gereja di Sardis itu bisa terjadi kepada kita. Iblis punya banyak cara untuk menjatuhkan kita. Kalau dia tidak bisa mengintimidasi dari luar karena lingkungan kita ramah terhadap kekristenan, jika dia tidak bisa menyesatkan kita dengan doktrin-doktrin yang sesat, karena gereja sangat menjaga ketat doktrin ortodoksnya, gerejanya sangat reform, maka iblis akan buat kita seperti orang Kristen di Sardis itu, terjebak dengan religiusitas kosong atau semu, ortodoksi yang dingin dan mati, terjebak hanya menjalankan ritual dan rutinitas agamawi belaka. Di luar terlihat masih menyembah Tuhan, masih berdoa, tapi dalam hati sudah tidak ada lagi kerinduan kepada Allah. Ungkapan hati seperti dikatakan pemazmur, jiwaku haus akan Engkau seperti rusa rindu sungaimu, atau lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Atau kerinduan Paulus, yang katakan Paulus, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, karena kemenangan Kristus jauh melebihi semua itu. Dulu masih ada kerinduan rohani yang seperti demikian dalam hidup kita. Tapi sekarang saudara, semua kerinduan rohani seperti ini, apakah masih kita miliki? Walaupun kita di luar masih orang Kristen, masih ke gereja, masih melayani, masih berbuat baik. Karena itu saudara, teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis ini mengingatkan kita semua kembali. Jangan sampai kondisi yang aman dan nyaman yang membuat kita tidak berjaga-jaga, sehingga kekristenan kita hanyalah tampilan luar, hanya eksternal saja. Kita harus benar-benar menyadari, mengingatkan diri kita, hidup iman Kristen adalah hidup yang mencakup manusia batiniah kita sekaligus manusia lahiriah kita. Dua-duanya harus dijaga, dua-duanya harus dirawat. Kita harus menjaga kondisi internal hati kita sekaligus memperhatikan perbuatan kita. Nah saudara, itulah yang dikatakan Yesus. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, abide in me. Hanya jika kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita dapat tetap memiliki hati yang melekat kepada Allah.
Dan jika kita tidak terus-menerus tinggal di dalam Kristus, hidup yang memiliki relasi pribadi dengan Kristus, berjalan bersama Kristus setiap hari, maka saudara dapat dipastikan hanya soal waktu saja untuk kita menjadi orang Kristen yang menghidupi kekristenan yang hanya eksternal, hanya luar saja kelihatan orang Kristen, tapi di dalam hati kita sudah tidak ada lagi kasih yang begitu besar kepada Allah. Jadi saudara, bicara tentang kekristenan yang hanya eksternal itu bukan hanya terjadi dalam satu malam. Jemaat di Sardis menjadi seperti demikian karena mereka terus-menerus dalam waktu yang panjang hanya sibuk lakukan hal yang eksternal tanpa perhatikan yang internal. Karena itu Tuhan memerintahkan mereka untuk mengevaluasi kesehatan rohani kita. Mereka, seperti apa evaluasi atau pemeriksaan itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Dua hal yang harus kita waspadai dalam hidup iman Kristen kita. Yang kedua, kekristenan yang tanpa evaluasi rohani. Nah saudara, di dalam hidup ini tidak terhindarkan yang namanya evaluasi. Sejak kita di sekolah, ada evaluasi dalam bentuk raport kita terima setiap periode tertentu, isinya hasil pembelajaran kita. Waktu kita bekerja di dunia kerja, ada evaluasi dalam bentuk KPI, Key Performance Indicator, yang diberikan atasan kita setahun sekali, isinya penilaian terhadap performance kita. Di pemerintahan pun sama, ada evaluasi mulai dari 100 hari pertama dan kontinu selama berjalan pemerintahan. Menteri yang tidak bekerja dengan baik di reshuffle atau diganti. Dan di gereja pun demikian, setiap Selasa kami rapat staf melakukan evaluasi atas kegiatan sepanjang 1 minggu sudah lewat, sekaligus persiapkan kegiatan yang akan dilakukan di minggu mendatang. Intinya, hidup ini harus terus dievaluasi. Mengapa saudara? Karena tanpa evaluasi kita tidak tahu apakah kita masih on the track atau sudah keluar jalur. Tanpa evaluasi kita tidak tahu apakah kita sedang buat kemajuan atau mengalami kemunduran. Di dalam sebuah evaluasi ada pemeriksaan, ada penilaian. Semuanya diperiksa, dinilai. Tujuannya adalah agar kalau ada yang salah bisa ditemukan, diperbaiki. Yang sudah bagus bisa ditingkatkan. Karena itu sebuah evaluasi adalah sebuah necessity atau keniscayaan. Nah saudara, hal yang sama dengan hidup rohani kita. Kita harus sering, reguler, terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan hidup rohani kita, kondisi hati kita. Tanpa melakukan evaluasi ini sangat besar kemungkinan kita tanpa sadar sedang mengalami kemunduran rohani, walaupun di luarnya terlihat seperti masih aktif melakukan hidup rohani. Itulah yang terjadi dalam hidup rohani jemaat di Sardis ini, sampai mereka terjebak dalam hidup kekristenan yang hanya eksternal tadi. Mari kita baca lagi ayat 2 dan 3a. Ayat 2 dan 3a. Dikatakan demikian. Tuhan berkata kepada mereka, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Jadi saudara, kalau perhatikan ada 5 hal yang harus dilakukan jemaat di Sardis yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan terkait kondisi rohani mereka yang sudah kacau seperti demikian. Yang pertama Tuhan katakan bangunlah. Bangunlah di sini bisa berarti sadarlah, berjaga-jagalah. Gereja di Sardis pertama-tama harus menyadari bahwa mereka sudah terjebak dalam religiusitas kosong dan hanya rutinitas agamawi belaka. Lalu yang kedua Tuhan perintahkan, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan ini bisa merujuk kepada 2 hal. Kepada sebagian kecil jemaat yang masih tetap setia, tapi bisa juga merujuk kepada perintah Tuhan agar mereka menguatkan bagian yang masih baik dalam hidup rohani mereka, yang masih ada tapi hampir hilang, sudah tidak kuat lagi. Lalu ketiga, keempat, dan kelima Tuhan katakan, ingatlah, turutilah, bertobatlah. Mereka sudah mengenal kebenaran Injil sebelumnya. Mereka juga sudah praktikkan kebenaran itu dalam hidup mereka di waktu yang lalu. Namun karena mereka tidak berjaga-jaga, karena kondisinya aman, nyaman, akhirnya mereka melupakannya. Karena itu Tuhan perintahkan mereka untuk ingat lagi kebenaran Injil yang telah mereka dengar dan hidupi itu, kembali mentaatinya. Dan mereka juga harus bertobat dari sikap yang melupakan kebenaran dan sikap tidak berjaga-jaga yang membuat mereka jatuh itu. Nah saudara, 5 hal ini, sadarkah, kuatkanlah yang masih ada, ingatlah, turutilah, bertobatlah.
Semua ini kalau kita mau satu simpulkan, ini bicara tentang melakukan evaluasi, memeriksa dan menilai kondisi kesehatan internal rohani mereka. Tuhan ingin mereka mengevaluasi hidup rohani internal dalam hati mereka, periksa lagi kondisi hati mereka dan menilai seperti apakah kondisinya saat itu. Bicara yang eksternal, mereka tidak ada masalah. Reputasi mereka sebagai orang Kristen di mata orang lain sangat baik. Namun bicara yang internal, mereka sangat bermasalah sampai Tuhan perintahkan mereka untuk sadar, ingat, taat, dan bertobat. Yang mereka harus lakukan bukan menambah banyak pelayanan mereka, bukan lebih memperketat doktrin mereka, bukan juga memperbaiki hidup moral mereka, tapi Tuhan katakan yang harus mereka lakukan, yang selama itu tidak mereka lakukan adalah mengevaluasi kesehatan rohani mereka, memeriksa aspek internal dari hidup iman mereka. Nah saudara, pertanyaan bagi setiap kita, kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh melakukan spiritual check up diri kita? Kapan terakhir kali kita mengevaluasi kondisi kesehatan rohani kita, memeriksa dengan jujur, apakah kasih kepada Tuhan itu sungguh-sungguh masih ada atau sudah sekarat hampir mati? Kapan terakhir kali kita duduk tenang di hadapan Tuhan sendiri di kamar kita dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, periksalah hatiku. Apakah masih kau temukan kasih kepadamu di dalamnya? Kapan terakhir kali saudara? 1 bulan lalu? 3 bulan lalu? 7 bulan lalu? 1 tahun lalu? Dan apa yang kita lakukan setelah memeriksa hati kita itu? Apakah kita sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, meratapi, menyesali kemunduran dan kemerosotan rohani kita? Nah saudara, tidak ada satupun dari kita yang kalau benar-benar melakukan evaluasi seperti rohani seperti ini akan menemukan kondisi kita oke atau baik-baik saja. Kalau kita sungguh-sungguh memeriksa hati kita, mengevaluasi hati kita, kita pasti akan menemukan betapa masih jauhnya kita dari target sasaran yang Allah inginkan untuk kita tuju. Betapa masih jauhnya kita dari standar yang Allah kehendaki. Allah katakan, Tuhan Yesus katakan, haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita masih jauh dari sana. Setiap kita masih hidup dalam keduniawian, masih ada dosa-dosa favorit, masih banyak menghidupi karakter dan sifat manusia lama kita yang belum sepenuhnya mati. Coba saudara kita pikirkan hal ini. Berapa banyak dalam sehari kita benar-benar memikirkan tentang Allah? Berapa besar kesetiaan dan kasih kita kepada Allah yang kita wujudkan dalam perbuatan kita, bukan hanya dalam perkataan kita? Berapa banyak, berapa sering? Dan apakah kita sudah benar-benar memuliakan Allah dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita? Realitanya saudara, bukankah kita lebih banyak habiskan waktu untuk memikirkan urusan diri kita sendiri? Urusan pekerjaan, keluarga, kesenangan kita. Kalaupun cari Tuhan dengan intens seperti dikatakan di Turbos tadi, itu karena masalah hidup kita sedang berat. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita kadang hidup seperti Tuhan tidak benar-benar hadir dalam hidup kita. Dan yang lebih bahaya lagi saudara, kalau kita tidak sering melakukan evaluasi kesehatan rohani seperti ini, kita bukan hanya tidak menyadari bahwa kita sudah jauh dari Allah, lebih lagi kita akan merasa kita adalah orang yang sudah baik, masih ke gereja kok, masih hidup moral baik kok, bukan orang berdosa seperti orang yang hidupnya jahat dan ada di penjara itu. Dan saya banyak menemukan orang Kristen yang masih berpikir seperti itu, merasa dirinya bukan orang berdosa yang sangat butuh anugerah belas kasihan Allah. Itulah sebabnya saudara, berita Injil itu harus kita terus sering dengar. Injil dibutuhkan oleh mereka yang belum percaya kepada Kristus maupun kita yang sudah percaya kepada Kristus. Tanpa Injil saudara, kita tidak akan pernah benar-benar menyadari keberdosaan kita. Tanpa Injil, kita akan merasa diri kita sudah benar dan baik di hadapan Allah. Dan itulah sebabnya juga saudara, di gereja ini setiap minggu Injil diberitakan dengan jelas lewat liturgi, lagu-lagu, ayat Alkitab dan khotbah. Mengapa saudara harus seperti ini? Agar minimal saudara kita setiap hari Minggu kita kembali diingatkan, kita adalah orang-orang berdosa yang sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Namun hal yang menyedihkan saudara,
Banyak gereja hanya mengkhotbahkan janji pertolongan Tuhan dalam hidup jemaatnya. Akhirnya jemaatnya berpikir masalah dalam hidupnya hanyalah masalah-masalah terkait dengan hidup jasmani. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, sakit penyakit. Sampai mereka lupa bahwa sebenarnya sebagai umat Allah kita punya dua macam masalah. Masalah jasmani tadi dan masalah rohani kita, keberdosaan kita. Dan salah satu tanda, saudara, dari orang Kristen yang sudah dewasa rohani adalah adanya kesadaran bahwa dirinya selalu punya dua masalah itu. Pergumulan hidup jasmani dan pergumulan hidup rohani. Dalam setiap pergumulan hidup jasmani selalu ada masalah rohani di dalamnya. Dan dua-duanya ini, saudara, harus kita bereskan. Dan dua-duanya adalah tantangan dalam hidup iman kita. Jadi saudara, kembali ke teks kita. Seperti surat kepada semua gereja lainnya yang ditutup dengan janji Tuhan, demikian juga surat kepada gereja di Sardis ini ditutup dengan satu janji Tuhan kepada mereka. Mari kita lihat lagi di ayat 5. Di ayat 5 Tuhan berjanji kepada mereka yang tetap setia. Dikatakan Tuhan demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah saudara, banyak orang di dunia ini ingin namanya tercatat dalam kitab sejarah karena prestasinya, jabatannya, karyanya, kekayaannya, jasanya, kontribusinya luar biasa. Ada sebuah kebanggaan dan kehormatan di sana kalau namanya dicatat di dalam sejarah. Dan tidak ada yang salah, saudara, dengan hal ini. Hal yang baik jika kita bisa berperan penting dan berdampak nyata bagi kemanusiaan. Bagus jika masuk di dalam catatan sejarah nama kita. Namun saudara, walaupun membanggakan, tidak ada yang perlu kita sesali. Kalau misalnya selama kita hidup ini sampai mati-nanti, nama kita tidak pernah tercatat dalam sejarah bangsa ini misalnya. Tidak ada masalah kalau nama kita tidak pernah tercatat di sana. Tetapi saudara, ada sebuah masalah yang sangat besar jika nama kita tidak tercatat di satu jenis kitab yang paling penting melebihi semua yang lain, yaitu kitab kehidupan. Sebuah bencana dan kengerian besar kalau sampai nama kita tidak ada tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Namun saudara, jika di kitab catatan sejarah dunia ini syaratnya sangat sulit. Kalau saudara mau namanya tercatat di sana harus melakukan sebuah perbuatan yang besar, harus berprestasi tinggi, punya kekayaan yang banyak, harus berjuang sungguh-sungguh. Maka kitab kehidupan ini sangat berbeda. Justru sebaliknya, kita tidak perlu melakukan satu pekerjaan yang besar itu agar bisa tercatat di sana. Bahkan kita tidak perlu dan tidak bisa mengusahakan apapun untuk nama kita tercatat di sana. Bahkan Alkitab katakan sebelum kita lahir dari kekekalan, nama kita sudah dicatat di kitab kehidupan itu. Bagaimana bisa demikian, saudara, pertanyaannya? Karena kita adalah milik Kristus. Kristuslah yang melakukan pekerjaan yang sangat besar bagi keselamatan kita, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus harus mengalami kematian agar kita, saudara dan saya orang berdosa ini, mendapatkan kehidupan. Dan satu waktu kelak, saudara, di hadapan tahta Allah nanti hanya akan berdiri dua kelompok manusia. Mereka yang menjadi milik Kristus, yang untuknya Kristus mati di atas kayu salib, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Dan mereka yang bukan milik Kristus, yang menolak Kristus, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dan bayangkan juga, saudara, satu waktu kelak kitab kehidupan itu akan dibuka, dan nama-nama yang tercatat di sana satu demi satu akan dipanggil. Dan begitu nama kita dipanggil, Kristus akan maju ke depan dan berkata kepada Allah, orang ini adalah milikku yang telah kutebus dengan darahku. Dan seperti yang tadi dikatakan Tuhan di ayat 5, Tuhan katakan di ayat 5, aku, yaitu Kristus, akan mengaku namanya, yaitu nama kita, di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Allah Bapa bukan lagi melihat kita sebagai orang berdosa yang akan menerima murkanya, tetapi sebagai anak-anaknya yang akan menerima kehidupan kekal yang telah Ia sediakan bagi semua orang yang menjadi milik Kristus.
Berbahagialah kita semua yang percaya kepada Kristus yang telah menjadi miliknya. Jadi saudara, tetaplah setia kepada Kristus dan nantikanlah momen yang sangat mulia itu, yang sangat membahagiakan itu, yaitu waktu kitab kehidupan itu dibuka dan kita mendengar nama kita dipanggil, dan Kristus dengan lembut berkata kepada kita, mari masuk, hai hamba-Ku yang setia. Mari kita berdoa.